Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Iya. Keluarga sekolah, dewan guru pada sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kesehatan adalah rezeki yang paling mantap Amin. dunia. Sengaja Bu ya. Pertama mohon maaf nih kedatangan saya ke sini tidak mendadak sih sebetulnya. Sudah direncanakan dari awal, cuma baru sempat sekarang. Di mana tujuan pengawas datang ke sini ingin ada obrolan lah tentang program kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan masalahnya. Intinya ada program apa sih di SDN Paku Haji ini? Mungkin program yang sudah terlaksana, yang sedang dan yang akan. Terutama sekarang ini program yang dikedepankan di SDN Paku Haji ini di semester 2 ini Bu ya, dimana mungkin punya program khusus kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di SDN Paku Haji dari program yang dibuat yang direncanakan oleh Ibu mungkin nanti ada hambatannya mungkin ya. Terus memunculkan program mungkin Ibu juga kenapa program tersebut dimunculkan mungkin ada kelebihannya ya, mungkin juga ada kekurangannya Bu ya. Terus nanti program yang nanti dilaksanakan yang disampaikan oleh Ibu tentunya harus terencana ya Bu ya, harus terencana dan perlu ditindaklanjuti agar tanggung jawab pelaksanaan program ini terlaksana. Nah, bagaimana Bu nih program SDN Paku Haji untuk kedepannya Bu? Kira-kira nih Bu, dari sudut apa dulu mungkin kaitan dengan program yang akan dilaksanakan di SDN Paku Haji. Mana Ibu? Terima kasih atas pertama mungkin kunjungan Bapak ke sini ya sebagai pagi. Mungkin ini adalah yang pertama Bapak kunjungan di semester 2 Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum saya memberikan program apa yang sudah, yang sedang dan yang akan gitu ya Pak. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu tentang filosofis SDN Paku Haji. Sampai hari ini itu siswa kami itu sebanyak 760 siswa. Ketua ini di SDN Paku Haji ini adalah sekolah yang terbanyak Pak jumlah siswanya di Kecamatan Parungkuda setelah kegiatan 2 kali merger Pak ya, di tahun 2020 sampai 2023. Jadi 3 sekolah ada di sini. Otomatis inilah tanggung jawab beban yang sangat harus fokus ya. Cuma sini jumlah rombanya itu 22 rombel kelas Pak. Oh, rombelnya ya? Ya. Rombel 22. Ya. Jadi jumlah tenaga pendidiknya PNS itu 5 orang termasuk yang kepala sekolah. Iya. Ya, terus P3 kan ada 7 orang, ini yang banyak juga. Kalau guru kelas ada 5 orang. Guru agama manualnya ini 2 orang. Sesuai dengan SKBM tentunya Pak ya, dengan ijazahnya juga gitu, yang linear. Ya. Terus lagi ini ada guru tekniknya atau OPS, kebetulan juga ini kita sudah linear Pak. MD ini dari lulusannya sudah memahaminya. Itu satu orang. Karena penjaga kamar itu 1 orang. Tentunya ini sangat kekurangan sekali ya. Nanti mungkin ini Bapak bisa mengajukan bagaimana untuk menambah baik tenaga pendidik ataupun penjaga sekolah. untuk teknik memenuhi Bu? Kurang. Iya. Karena kita banyak rombel. Jadi rasio kurang berapa kira-kira? Kalau untuk guru agama itu guru agama mungkin kita kurangnya 2 Pak. Guru kelasnya bisa saja di atas 5 orang. Iya. Terus ini luas tanah Pak yang sekarang itu kita mempunyai luas tanah 3.350 meter. Bangunan ruang kelas 1 itu 19 ruang, ruang perpus 1 ruang dan toilet 4 bangunan. Kemudian kami sudah mendapatkan bangunan juga dari toilet dan alhamdulillah sekarang juga penambahan ruang, yaitu ruang RKT 3 ruang, tapi belum bisa dimanfaatkan atau digunakan karena kita belum serah terima. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan oleh kepada Bapak. Itu sebagai filosofis
keadaan SD Paku Haji Pak. Iya, iya. Nah sekarang mungkin tadi yang pertanyaan dari Bapak, rencana program tahun Ya. 2024 itu semester 2 mau seperti apa gitu kan? Iya. Nah, kami di sini bukan hanya kepala sekolah, mungkin dengan dewan guru dan komite juga kita mempunyai rencana program ke depan, yaitu yang pertama mungkin meningkatnya untuk pelayanan pendidikan yang sesuai dengan visi misi SDN Paku Haji. Ya, itu adalah santun, menarik, manis, cerdas dan tanggung jawab. Ya. Dimana pada misi itu kita dengan guru menciptakan baik itu dalam mutu pendidikannya, dalam arti adanya kegiatan keagamaan gitu, seperti itu ya. Terus dengan kegiatan yang lainnya seperti dalam kegiatan ekskul ataupun pembelajaran yang dilakukan dengan kultur learning kan? Bukan hanya di kelas tapi anak juga dibawa pembelajaran di luar supaya anak menjadi senang tentang seperti apa Menyenangkan ya. itu sesuai dengan sekarang kan program di Merdeka Belajar ya Pak ya, Iya. sudah harus di kelas saja gitu kan. Terus itu juga tugas gurunya apa di sini kepala sekolah, jadi membentuk supervisi ke depannya. Saya juga akan meningkatkan kepada dewan gurunya mengenalkan apakah sudah sesuai dengan program pemerintah yang sekarang, yaitu dengan program Merdeka Mengajar. Ya. Jadi bukan hanya lihat buku, tetapi guru pun harus meningkatkan mengajar dengan IT seperti itu ya. Itu ada penyegaran-penyegarannya di kelas. Nah, ini masih di program yang kemarin itu seperti itu, tapi mungkin kita akan meningkatkan pembelajarannya yang sekarang lagi mungkin ada program dari kelas 6, yaitu ada kunjungan-kunjungan ke museum, pembelajaran di outdoor learning gitu ya. Iya, iya, iya. Yang keduanya ini meningkatkan program literasi. Nah, kebetulan SDN Paku Haji ini di tahun 2003 ini kemarin Pak mendapatkan BOS kinerja berkemajuan terbaik. Yang mungkin ini dilihat dari hasil kemarin ANBK. Nah, hasilnya. Jadi mungkin seperti itu. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini yang kemarin anak sudah melakukan masih bisa mempertahankan prestasi yang dinilai oleh kementerian seperti itu. Jadi, seperti apa kami mengapresiasikannya dengan guru itu membuat pojok baca ya, dan rencana kami juga di belakang itu akan membuat saung baca gitu ya, supaya anak bukan hanya di kelas tetapi adanya pembelajaran di luar. Jadi sebelum 5 menit pembelajaran anak disuruh membaca gitu, bukan hanya buku pelajaran tapi kita dibantu dengan pembelajaran buku literasi yang lainnya. Iya. Yang Ini itu- untuk kaitan literasi, hasil raport pendidikannya bagaimana Bu? Untuk Paku 2023 alhamdulillah Pak, Oh, iya. bagus ya. Jadi makanya kemarin kenapa Paku Haji mendapatkan reward bagus ya. Tapi mudah-mudahan 2024 ini kita belum tahu hasil yang kemarin apakah meningkat atau tidak gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan aja yang mendapatkan prestasi mempertahankan itu. Nah itu mungkin Pak untuk literasinya supaya anak itu bukan hanya membaca WA, membaca apa, tapi anak dituntut juga menggunakan literasi digital. Karena literasi ini bukan hanya membaca, numerasi aja, tapi sudah merujuk kepada literasi digital atau informasi. Kami mendapatkan BIMTEK juga dari kabupaten itu selama 1 minggu Pak di Kabupaten Sukabumi itu programnya, yaitu bukan BIMTEK literasi. Nah, literasi alhamdulillah di sini ada 2 guru yang mengikuti. Jadi insya Allah nanti saya bersama dari guru yang berangkat itu mentransfer ilmunya dengan teman sejawat. Jadi bukan hanya dibatas BIMTEK aja, tapi guru juga harus menerapkannya di semua kelas. Ini mungkin program yang ketiga Pak, ini alhamdulillah sudah terlaksana di 2023 juga dan akan dipertahankan dan akan dilanjutkan di program 2024, yaitu tentang program ini istilahnya dikarang sendiri Pak, gasken. Gerakan ambil sampah untuk jadi istilahnya gerakan ambil sampah untuk kesehatan, kebersihan dan keindahan. Mungkin itu adalah istilah yang dibuat bersama Ibu kami ya. Dengan moto gasken. Betul. Jadi itu
gaskan kan bukan berangkat Pak, misalkan kamu yuk pergi gaskan gitu kan, bukan. Tapi ini adalah gerakan ambil sampah. Tujuannya apa? Itu dalam melaksanakan sekolah ramah yang sesuai dengan sekolah ramah anak Pak. Kemarin dalam dirinya itu kita mendapatkan pembelajaran atau dari narasumber tentang sekolah ramah anak. Kenapa harus ditingkatkan ini? Nah mungkin itu kedepannya kan banyak sekarang viral katanya di sekolah, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di pihak guru ataupun anak dengan anak. Seperti misalkan adanya bullying itu yang bullying ataupun dengan pelecehan seksual seperti itu ya. Jadi mungkin dengan ramah anak ini dewan guru dan siswa menjadi harmonis di kelas, jangan sampai ada kekerasan lagi anak dengan anak, apalagi anak guru dengan anak itu seperti itu. Kita mempunyai program kedepannya itu tentang meningkatkan program ramah anak. Ramah anak ya, betul. Program ramah anak. Betul. Sebenarnya banyak Pak ini program yang kami buat dengan guru-guru itu, tapi mungkin ini yang kami ambil alih itu ada 6 program yang harus dilaksanakan. Jadi ini meningkatkan profesionalisme guru dan contoh pendidik melalui komunitas belajar. Alhamdulillah SD 4 Haji ini mempunyai guru yang sedang melaksanakan CGP. Nah, jadi Pak Wael ini adalah sebagai tutorial kami mungkin dengan teman sejawatnya untuk menyampaikan perubahan-perubahan ke paradigma baru dalam pembelajarannya ya. Dan sebenarnya dengan kegiatan pembelajaran menuju ke PMI. Jadi alhamdulillah kami sudah mempunyai 1 guru yang sudah lulus menjadi CGP nanti seperti itu. Jadi mereka akan bertukar pikiran, sharing bersama beliau. Jadi dan saya juga tunjuk beliau itu sebagai narasumber di sekolah dalam meningkatkan profesi guru dalam mengajar itu dengan kegiatan akademi sekolah. Nah nanti juga kita akan mengadakan akademi gugus. Nanti belum ini yang ada di Kecamatan Parungkuda mungkin Bapak udah punya datanya ya Pak ya, untuk guru penggerak itu berapa orang, nanti tolong dilibatkan aja untuk Pak Wali Songo ini sebagai narasumber di akademi gugus. Ini selain ini Bu nih yang kaitan dengan mutu pendidikan, kaitan dengan program pemahaman IT atau meningkatkan mutu guru ya tekniknya. Ada upaya lain nggak Bu? Lain untuk meningkatkan tenaga pendidikan kependidikan. Tadi kakaknya sudah disinggung. Ya, selain kakaknya apa lagi? Saya sebagai pastor itu mengingatkan guru pertama mungkin dalam penggunaan IT yang pertama itu, terus juga mengikuti webinar, workshop, Kandaijung. Nah itu kan itu adalah yang IHT sudah ada. IHT. Ya, termasuk kan kalau bisa dilihat dengan kakaknya ya Pak, IHT sekolah, IHT gugus. Nah di antaranya guru mandiri dengan kegiatannya. Saya selalu menginformasikan apabila ada kegiatan yang dilakukan kementerian atau dari Pemda itu mengenai Zoom atau webinar dalam meningkatkan meningkatkan mutu pendidikan, karena sekarang banyak kan kegiatan-kegiatan yang melalui online. Kalau dari program Gasken ya, silakan ambil sampah ya. Ada hambatan nggak Bu? Hambatan tantangan? Banyak sekali. Kenapa banyaknya? Karena kan ini belum semua siswa yang paham akan kebersihan, yang mengerti tentang kebersihan. Ini alhamdulillah ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan ini gitu kan. Tapi tetap yang namanya anak ya Pak, nggak bisa kita harus seperti ini gitu. Tapi by step by lah. Jadi perlahan. Nah juga ini yang terutama ini pedagang Pak, pedagang yang sulit. Karena kantin kan punya kantin. Kita untuk kedepannya kan kemarin sudah punya kantin di 2022, 2020 ternyata karena kita COVID itu ya, jadi tidak terus kantinnya, akhirnya nggak boleh jualan, akhirnya bangunan itu lama-lama kena raya rusak. Nah di tahun 2023 ini, apalagi sekarang kan kita sudah membangun sekolah. Jadi nggak boleh ada yang berjualan dekat, jadi biasanya umum gitu ya. Jadi kita akan membangun bersama komite, kemarin sudah dirapatkan dengan kolaborasi dengan komite. Betul, kemarin sudah dirapatkan dengan komite, jangan sampai ada yang jual di depan. Nah, kita akan membentuk lagi, akan membangun lagi kantin sekolah di belakang, karena ini sudah ada kerjasama juga dengan MOU Puskesmas.
Tidak boleh ada kegiatan penjualan yang di luar, karena itu penjuru sampah kayak gitu kan. Nah, setelah dengan gerakan ambil sampah ini, ya mungkin kalau kantinnya di belakang rapi, ya mungkin jangankan siswa yang mungkin pedagang itu kan malu dengan apa yang dilakukan siswa. Oh, anaknya membuang sampah sendiri gitu kan, yang mungkin seperti sudah itu sadar ini anak-anak. ya, ini sudah terprogram di tahun 2023 ya. Ini dengan reward guru sudah memberikan kepada siswanya gerakan ini sebelum 5 menit masuk anak mengambil sampah. Nah, nanti mereka berlomba-lomba, bukan berarti dikasih reward uang, tapi dikasih reward penilaian, yaitu dengan sesuai dengan tadi dengan visi misi. Nah, kan ada agamisnya, situ ada kebersihan sebagian dari keimanan, sebagian dari kebersihannya. Jadi anak ya, tapi bukan hanya ibadah, tapi membuang sampah pun termasuk ibadah. Dari visi misi tersebut tuh tercapaiannya sampai sejauh mana? Ini belum 100% Pak, karena memang menurut saya sendiri memang ini Dari berat ya. visinya yang belum tercapai ada berapa kira-kira? Ya agak berat gitu ya dilaksanakan. Sebenarnya itu dalam santun pun belum Pak. Kenapa? Karena masih, kalau saya jujur saja ya Pak ya, anak masih bisa halo Bu Guru gitu kan. Nah gitu kan, jadi kayak dengan teman sejawat gitu kan. Walaupun gurunya termasuk saya pribadi suka langsung di hari itu diingatkan kembali jangan seperti itu, karena Bu Guru, jadi kadang-kadang anak belum bisa menempatkan kayak itu gitu kan. Jadi belum 100% lah gitu kan, seperti itu. Terus kalau ke agamisnya, alhamdulillah Pak, kami datang ke sini waktu itu belum punya musola. Dengan manajerial kewirausahaan, alhamdulillah kami bersama Dewan Guru dan komite itu bisa membentuk masjid ya. Jadi pada waktu anak bisa melakukan kegiatan sholat duha atau sebelum pulang melaksanakan kegiatan sholat duha bersama, itu alhamdulillah untuk menarik cerdas belum bisa ya, belum 100%, karena relatif cerdas itu kan. Jadi belum bisa. Kalau tanggung jawab sama belum 100%, mudah-mudahan ini akan adanya diperbaharui untuk visi-misi ini supaya SDN ini walaupun hanya satu indikator tapi memang bisa terlaksana. Ini dari semua program yang akan dilaksanakan dan sedang mungkin ya, seperti hanya gaskeun gitu tadi ya sudah terlaksana, kaitan dengan komunitas belajar sudah mulai terlaksana gitu ya. Ini rencananya sudah diawali apakah di semester 2 ini, apakah bagaimana yang yang digaskan? Kalau kan itu dari 2023 tadi saya bilang. Cuman 2024 ini akan menambah lagi dengan ilmu kesehatan. Itu udah kerjasama, bukan hanya Pak Hadi Pak, karena informasi ke Bapak Pengawas bahwa kami juga di Kecamatan Parungkuda, mohon maaf, kebetulan saya juga sebagai ketua K3-nya Pak ya, membawa dengan rekan-rekan kepala sekolah itu membuat MOU dengan Puskesmas. Nah, di mana kita nanti di bulan Maret ini akan diadakannya semacam pelatihan atau bintek kepada anak-anak kelas 4 dan 5 untuk program dokter kecil. Nah, di sini kan untuk program kedepannya kita bukan hanya saja ngambil sampah, membuang sampah jangan sembarangan, tapi kita juga akan melibatkan siswa untuk mengikuti bintek dokter kecil ke depannya, yaitu 4 dan kelas 5. Kenapa kelas 6 tidak dilibatkan? Karena ini hanya sekian bulan lagi, kelas 5, dan kami tidak mau memberatkan kepada orang tua. Karena ini adalah identiknya pakaian semua itu dilibatkan kepada orang tua. Satu lagi nih kaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Belum tersentuh nih kurikulum. Apakah di Papua Haji melaksanakannya? Apakah melaksanakan kurikulum berbeda? Sebenarnya ini yang ke-6 belum sampaikan Bapak terlalu cepat. Ini kan baru nomor 5 Pak. Belum ke kurikulum saja pertama ya Pak. Karena ini menyentuh kepada yang terakhir, yang meningkatkan ada hubungannya dengan kurikulum juga. Adanya juga mewujudkan karakter profil belajar Pancasila. Ini baru mau disentuh Pak, baru dijelaskan ke Bapak ya. Oke, untuk kurikulum Papua Haji ini sudah termasuk untuk kurikulum mereka 1 dan 4. 1 dan 4. Iya. Nanti kalau mungkin 2024 ini mungkin kita dengan bukan mungkin ya.
yakin karena ini udah program 2 dan 5 karena kita masih mengikuti penyimbasan dari SDN 1 Kompa ya. Kita sudah diikutkan satu Sudah beradaptasi ya, Bu? Udah ya. Ya. Untuk 1 dan 4 sudah dilaksanakan. Kelas 1 berapa lomba, Bu? 3 3 lomba. Kelas 4-nya? sama. 3 lomba. Ya. Ya, itu. Dan sudah mengikuti kegiatan pelatihan atau pengenalan kurikulum merdeka itu di Kecamatan Parung juga sudah dilaksanakan ya. Nah, nanti yang sekarang itu di semester kedua mungkin 2 dan 5 kita membagi. Tapi nanti semuanya harus 1 sampai 6. Alhamdulillah bukunya juga sudah komplit, sudah ada. Sudah tersedia ya, Bu ya. Betul. Nah ini kan selain dengan kegiatan kurikulum merdeka itu sudah dikaitkan juga, sudah dilaksanakan. Karena ini juga kebetulan dengan kegiatan karakternya yaitu dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah ini ada yang bertanya katanya, kenapa pramuka ini hanya dimasukkan ekstrakurikuler Pak? Nah ini mungkin PR pengawas ya untuk dipertanyakan nanti, kenapa nggak masuk ke pembelajaran wajib aja? Jadi kalau SMA ada ekstrakurikuler ini nggak usah ikut kata orang. Karena saya juga di sini Pak Haji sudah mencetak gurunya itu dengan kegiatan KMB dan KML program kami. Jadi insya Allah lah gitu. Kalau untuk kegiatan S1 Pramuka kami punya pembina yang handal untuk diterapkan kepada anak ini. Jadi sudah mengikuti KMD ya. Udah KMD dan KML. Sudah semua untuk Pak Wadi. Semua guru. Alhamdulillah sudah. Waduh. Terakhir kemarin waktu libur, walaupun mereka kami pada libur gimana ini karena ini untuk kemajuan di program kurikulum merdeka Pak, karena di situ ada ekstrakurikuler pramuka wajib, jadi saya tidak mau punya pembina yang belum tahu tentang pramuka. Coba, ini orang pramuka ya. Insya Allah. Ada program terakhir? Itu saja. Sudah. Mudah-mudahan. Iya. Dari sekian program yang akan dikedepankan, terutama meningkatkan mutu pendidikan tentunya ya, baik itu program ramah anak, komunitas belajarnya. Kira-kira nih Bu, hambatan apa sih yang menjadi hambatan untuk melaksanakan program ini? Iya, secara umum. Apakah Dewan Guru itu aktivitasnya atau keaktifannya mendukung, apakah merupakan hambatan atau dukungan, atau orang tua siswa, komite, itu bagaimana Bu? Faktor pendukungnya. Baik. Sekian program yang sudah kami programkan dari 2023 yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini kita berkolaborasi menjadi sahabat yang baik itu dengan guru dan komite terutamanya. Juga ada rukun sekolah, jadi kita perpanjangan dari kita kepada orang tua siswa. Jadi kalau hambatan mungkin ada Pak, pertama mungkin dari ketenaga kerjaan yang kurang. Apalagi sekarang kan semenjak dibangun ini Pak, jadi anak itu dibagi 2 sesi, 1 sampai 3 itu masuk pagi, 4, 5, 6 masuk siang. Itu sebagai hambatannya. Dan juga mungkin kekurangan guru. Kalau misalkan gurunya kurang, otomatis itu ada beberapa yang sakit, misalkan otomatis butuh mengajar lintas kelas. Jadi 1 hari ada butuh megang 3 kelas seperti itu. Jadi karena tadi yang disampaikan bahwa kami masih kekurangan guru ya Pak, guru, dan juga ruang kelas masih kurang Pak, karena kita baru punya 12, 18 itu masih kurang, kita butuh 4 lokal lagi. 4 lokal ya. Mudah-mudahan nanti ada upaya lain, ada bantuan. Ya, perpanjangan tangan informasi yaitu ke Bapak. Amin. PR Bapak ya. Insya Allah. Pak Wajin. Iya. Mungkin itu ya Bu ya, dari semua program perencanaan informasi siswa teknik ya, kaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan Bu lancar Bu ya. Amin, amin, amin. Dan terlaksana. Nah, saya ucapkan terima kasih Bu ya. Tapi dari sekian program ini, insya Allah Bu,
jangan bosan-bosan menerima pengawas ke sini. Insya Allah. Nanti saya akan melihat keterlaksanaan program yang disebutkan oleh Bos Ibu tadi. Saya akan meninjau sampai sejauh mana program itu dilaksanakan dan keberhasilannya sampai sejauh mana. Ya. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya dan penerimaannya. Maaf mengganggu aktivitas Ibu pada hari ini. Mungkin itu saja ya Bu ya. Tinggal saya nanti Ibu ke depan. Kemungkinan saya di bulan kedua atau di bulan ketiga minimalnya akan meninjau program yang tadi Bu ya. Saya ucapkan sekali lagi Bu, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Waalaikumsalam.